Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita sudah sampai di pembelajaran yang pertama di tema 1 subtema yang keempat. Ya, sebelumnya mari kita awali seperti biasanya pembelajaran kita dan setiap hal yang kita lakukan dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalian juga di rumah membaca bismillah ya. Cukup didengarkan sendiri saja, nggak usah terlalu keras. Oke, pada kesempatan ini di kegiatan pembelajaran yang pertama ini kita nanti akan mengidentifikasi daun, kemudian membuat kerajinan mozaik, kemudian menyelesaikan soal pembagian. Yang akan kita kembangkan itu adalah sikap kita, nanti ada di masing-masing ya. Kemudian pengetahuan kita berupa kerajinan mozaik, terus perkembangan tanaman, dan juga pembagian perhitungan ya. Kemudian juga keterampilan menghias gambar dengan potongan daun kering. Ini mozaik tadi ya. Ya, pada awal pembelajaran ini ada teks ya, jadi harus kita baca. Ini fungsinya agar kita mau membaca, agar kita bisa paham, juga bisa melancarkan bacaan kita. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat hewan. Ya, kalau pada sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Nah, pada subtema ini kita akan lebih mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Jadi bagaimana tumbuhan itu tumbuh, bagaimana tumbuhan itu berkembang biak. Ya, di situ ada gambar. Nanti juga ada teks, kalian juga baca dengan nyaring ya. Di situ ada gambar jahe-jahean itu ya, terus umbi, ada pisang, ada daun cocor bebek, itu daun bawang. Terus yang bawah itu daun apa ya? Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam berkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Jadi anak-anakku yang saya banggakan, jadi pada garis besarnya kalau kita mengacu pada teks tadi, itu intinya menjelaskan bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu ada yang alami dan ada yang buatan seperti itu ya. Yang alami itu bisa dengan biji, yang alami itu maksudnya ya tanpa bantuan manusia, tumbuhan sudah bisa berkembang biak dengan sendirinya. Semisal mangga ya, mangga sudah tua jatuh, lah jatuhnya itu kan lama kelamaan dagingnya bosok ya, kemudian tertinggal bijinya lah, kemudian bijinya itu menjadi tumbuhan yang baru, itu sudah berkembang biak tanpa bantuan manusia. Nah, yang alami itu selain dengan biji ada yang dengan tunas, ada yang dengan spora ya, ada juga yang dengan umbi. Yang dengan tunas itu seperti pisang itu ya. Kalau di sini contohnya pisang, bambu, dan cocor bebek. Nah, sedangkan yang perkembangbiakan buatan itu adalah perkembangbiakan yang tidak alami. Itu dibuat atau dengan bantuan manusia, seperti pencangkokan ya yang paling umum ya. Jadi kita mencangkok tumbuhan, itu kan tumbuhan nggak bisa mencangkok dirinya sendiri, itu dicangkok oleh manusia, makanya dinamakan dengan perkembangbiakan buatan, jadi dibuat oleh manusia.
dicangkok, kemudian setelah tumbuh akar baru dipotong dan dipindah di tempat yang lain seperti itu ya. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar kita. Nah ini ya, nanti tugas kalian silahkan cari buku yang kosong, kemudian kalian cari dedaunan di sekitar kalian, kemudian ditempelkan dengan isolasi ya. Jadi seperti ini contohnya ya, kalian buat tabelnya dulu, boleh 1 halaman 1, boleh 1 halaman 2 atau terserah. Kalian buat dari buku yang kosong saja ya, jadi jangan di buku tugas. Buku kosong atau buku yang tidak terpakai tahun kemarin kalian susun kembali, cukup semisal 2 lembar ya, 2 lembar itu kan 8 halaman ya. Yang kalian gunakan cukup 4 halaman yang dalam, yang luarnya untuk cover. 1 lembar itu kan yang dalam kan 4 halamannya, itu bisa muat 4 daun kalau satu-satu. Kalau 2-2 ya bisa lebih banyak lagi seperti itu. Jadi kalian buat, kemudian kalian staples, luarnya kalian beri nama seperti itu ya, nama kalian maksud saya. Nah di sini dalamnya itu ditempel daun, kemudian diberi keterangan nama pohonnya apa, nama tanamannya maksudnya ya. Terus cara berkembang biaknya bagaimana? Saya tungguin tugasnya nanti pada saat mengumpulkan tugas ya. Hari Kamis besok insya Allah kita mengumpulkan tugas lagi. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut dengan kerajinan mozaik ya. Jadi karya seni rupa, salah satunya itu adalah mozaik. Jadi mozaik itu menghias gambar dengan tempelan daun kering ya. Nah ini yang contohnya ya. Jadi kita mengambil beberapa helai daun kering, kemudian kita robek-robek kecil atau dengan gunting ya, bisa dengan tangan, kemudian menempelkan pada gambar. Jadi kita buat sketsa dulu, kemudian kita cari dedaunan kering, kita potong-potong, sobek-sobek, kemudian baru kita tempelkan sesuai dengan sketsa yang sudah dibuat tadi, atau tanpa sketsa juga bisa ya, tapi untuk umuran kita itu masih sulit seperti itu. Biji merupakan satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut. Ini juga adalah contoh kerajinan mozaik ya. Jadi beberapa kalau di gambar yang kuda itu ya, itu beberapa biji-bijian, ada yang berwarna merah, kuning, dan ada yang berwarna abu-abu seperti itu. Jadi gambar yang indah seperti itu. Nah ini kita ke halaman selanjutnya, ada Nah ini bawahnya ya, belum saya baca. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Ini kan berarti 10 itu dibagi 10 dibagi berapa kelompok tadi? 2 ya, 10 dibagi 2 seperti itu. Nah, untuk membuat proses pembagian 10 dibagi 2 itu yang bisa kita lakukan di sini adalah seperti ini ya. Jadi yang pertama 10 biji itu diambil 2, kemudian berarti kan 10 tadi dikurangi 2 ya, hasilnya 8. Kemudian 8 itu dikurangi lagi, diambil 2 lagi, berarti 8 dikurangi 2 6 seperti itu ya. Terus ada 6 biji dikurangi lagi terus sampai habis ya. Lah setelah habis itu berarti ada berapa kelompok yang diambil 2 tadi, itu total kelompoknya adalah hasil pembagiannya. Jadi 10 dibagi 2 itu hasilnya berapa? Iya ya, seperti 10 dibagi
2 itu ada 5 kelompok ya. Jadi seakan-akan 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Lah maka 10 dibagi 2 itu hasilnya 2-nya ada berapa? Itu adalah hasilnya ya. 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa itu disebut juga dengan istilah pembagian. Atau dibalik ya, pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Nah, di sini juga ada bilangan yang lebih besar. Bagaimana kita membaginya? Ini dengan pembagian bersusun atau yang dikenal dengan porogapit ya. Di sini ada contoh bagaimana ketika ada 52 dibagi dengan 2. Jadi yang pertama 52 dibagi 2 itu adalah 5 dibagi dengan 2. Jadi dimulai dari kiri ya. Kalau biasanya kan kita mulai dari kanan ya, ini dari kiri ya. 5 satu angka dulu ya. 5 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Seperti itu. Kemudian 2-nya ini dikali ini sudah selesai ya. Ini caranya ya. Oh ini belum, maaf. 5 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dikali 2 kemudian 4. Kemudian di pengurangan ya, 5 dikurangi 4 hasilnya 1. 1 dibagi 2 nggak bisa. Kemudian 2-nya turun 12. Nah ini terus 12 dibagi 2 lagi hasilnya 6. 6 kali 2 12. Kemudian 0. Nah kalau 0 ini sudah habis ya, berarti 52 dibagi 2 itu adalah hasilnya 26. Oke anak-anak, di sini ada tugas yang kedua. Kalian pahami soal ini, kemudian kalian buat pembagian bersusun tadi. Sesuaikan dengan contoh yang tadi ya, yang halaman ini. Mulai dari ya, ini yang kanan ya. Nih, mulai dari sini 5 dibagi 2 seperti itu. 5 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dibagi 2 hasilnya 4. Terus menjadi seperti ini. Nah ini ya, selanjutnya ini ya, 12 bagi 2 seperti itu. Jadi ada cara-caranya. Oke, saya tungguin tugas yang kedua. Silahkan tugas yang kedua ini di buku tugas kalian ya, untuk nanti Pak Guru koreksi pada saat di buku itu dikumpulkan. Oke anak-anak, mungkin ini pembelajaran kita pada kesempatan ini semoga bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat untuk belajar, meskipun sampai sekarang kita hanya masih bisa belajar di rumah masing-masing. Semoga nanti cepat selesai ya, dan kita bisa bertemu dalam pembelajaran tatap muka di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.